Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di step by step aku mau bahas salah satu jenis saham favorit banyak orang. Karena saham ini kalau lagi momennya bullish kencang banget naiknya. Tapi kalau lagi momennya bearish ampas banget. Jadi aku akan kasih tahu tips dan trik investasi di jenis saham ini. Apaan tuh? Tonton aja videonya sampai habis ya. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Oke, jadi secara umum tuh ada dua jenis saham, yakni saham cyclical dan non-cyclical. Cyclical ini adalah kumpulan saham yang bisnisnya terpengaruh oleh siklus secara signifikan, seperti saham komoditas yang dipengaruhi siklus harga komoditasnya. Lalu saham bank kecil menengah dipengaruhi oleh siklus suku bunga bank sentral. Saham retail produk sekunder kayak baju, gadget, sampai otomotif itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, siklus suku bunga, dan kondisi inflasi. Nah, kalau saham non-cyclical itu bisnisnya defensif. Jadi kalau mau ada siklus apapun, permintaannya tetap ada walaupun growth-nya melambat. Walau kena siklus nggak separah cyclical lah gitu. Contohnya saham consumer goods sampai saham telekomunikasi dan juga menara telco. Apa perbedaan signifikan antara investasi di saham cyclical dan non-cyclical ini? Nah, kalau di saham non-cyclical ini pergerakan harga sahamnya naik dan turun lambat banget gitu kan. Sekalian naik memang bertahun-tahun tapi lambat. Begitu juga dengan turun lambat banget, bertahap turun sampai lama. Artinya dari segi fluktuasi lebih rendah. Nah, untuk saham cyclical ini fluktuasinya tinggi banget. Jadi kamu bisa dapat cuan besar dengan cepat, tapi juga bisa rugi dengan cepat juga gitu. Jadi gimana cara kita berinvestasi di saham cyclical agar cuannya optimal? Dari penelusuranku nih ya, saham cyclical yang paling oke tuh saham komoditas sih. Kenapa? Karena gini, dari segi bisnis margin keuntungannya gede. Tantangan mereka ya kalau pemerintah ubah skema royalti dan perizinan ribet lah nanti gitu kan. Jadi kosnya gede juga, malah terganggu growth-nya gitu. Tapi karena mereka nih ngeruk komoditas mentah, apalagi sekarang diolah dulu, jadi margin lumayan gede gitu kan. Jadi cuannya juga lumayan besar. Nah, dividen rata-rata juga besar karena cashnya gede, terutama untuk saham komoditas batubara gitu. Karena kalau minyak di Indonesia cuman ada MEDC ya, Pertamina Hulu Energi belum IPO juga gitu. Nah, tapi kamu nggak bisa asal masuk ke saham cyclical. Kamu harus masuk saat siklus cyclical lagi di bawah. Misalnya saat harga komoditas lagi rendah, atau valuasi sahamnya lagi murah banget karena harga komoditasnya turun. Habis itu kamu bisa tunggu sampai siklus harga komoditasnya naik lagi. Jadi gini, kenapa saham komoditas itu ada siklusnya? Karena supply dan demand komoditas itu berubah-ubah. Kayak kemarin lagi COVID, permintaan komoditas turun, akhirnya tambang komoditas yang ngurangin produksi lah. Orang permintaannya juga lagi turun gitu kan. Nah, hasilnya supply menyesuaikan dengan demand yang turun. Tapi saat pasca COVID, permintaan mulai naik. Emiten komoditas nggak bisa langsung seenak jidatnya naikin produksi, ada proses yang harus dijalanin gitu kan. Nah, dalam masa transisi proses itu bisa meningkatkan harga karena supply yang lebih rendah daripada demand. Nah, itu posisi yang bagus untuk beli saham komoditas. Posisi yang nggak bagus untuk beli saham cyclical ini adalah saat pasokannya lagi naik dan permintaan stagnan, walaupun harga komoditas satu lagi tinggi gitu. Nah, saat ini sangat beresiko untuk beli karena resiko penurunan harga komoditas sangat tinggi sehingga kinerja dari emiten komoditas ini ke depannya juga bakal turun gitu. Nah, selain itu kamu juga harus perhatikan kenapa harga komoditas bisa naik gitu. Karena harga komoditas bisa naik gak cuma gara-gara demand naik, tapi karena ada gangguan suplai sementara. Nah, kayak kasus nikel di bulan Mei 2024. Jadi waktu itu kalau nggak salah nikel Rusia tuh di-ban sama LME. Alhasil di sini ada masalah atau ada gangguan dari sisi supply. Cuman dari segi demand ya sama aja, belum ada pertumbuhan karena ekonomi Cina belum pulih, suku bunga masih tinggi gitu. Akhirnya tingkat sentimen kenaikan harga nikel cenderung sementara gitu. Tapi kalau masalah yang terganggu itu adalah demand, itu bisa mendorong harga naik lebih cepat kayak kejadian 2022 saat Rusia Ukraina perang dan kondisi saat itu pemulihan permintaan komoditas lagi naik karena baru pasca Covid. Akhirnya harga batubara naik ke 400, itu level tertinggi sepanjang sejarah gitu. Nah, terus kapan kita tahu saham cyclical itu lagi di bawah atau di atas? Kita jelasin di sini. Ada beberapa indikator untuk mengetahui kalau siklus saham komoditas itu lagi di bawah. Pertama, dari sisi harga komoditas lagi naik banget atau turun banget. Dalam setahun terakhir yang jadi sorotan itu adalah harga saham nikel ya, yang peak air itu udah di bawah banget, di bawah harga keekonomiannya malahan. Dari sini beberapa kali aku sempet ngomongin ada potensi saham nikel naik.
Tapi kuncinya ada di penurunan suku bunga dan pemulihan ekonomi Cina gitu. Berarti sekarang masih proses. Nah, setelah itu saham nikel bisa menarik karena ada kenaikan permintaan di saat produksi yang mulai dipangkas karena harganya rendah. Nah, kondisi itu bisa kita jadikan titik beli. Cuman potensi kenaikannya kapan dan berapa besar kita nggak tahu. Kita tunggu aja marketnya pulih, seperti suku bunga The Fed turun atau ekonomi Cina pulih, itu bisa akan ngedrive harga nikel gitu. Nah, kedua dari sisi kinerja keuangan. Biasanya kalau lagi di bawah tuh tren kinerja keuangan juga lagi turun terus. Kita bisa tunggu kinerja keuangan mulai di bottom. Kayak sekarang kinerja keuangan emiten batubara kan lagi pada turun ya. Nah, bisa tuh kamu cari-cari saham coal yang potensial dan harga sahamnya sudah deketin murah. Lalu tunggu aja nanti pantau mungkin di kuartal 2 2024 sampai akhir tahun ini apakah trennya masih turun lanjut atau enggak. Nah, kalau masih lanjut turun tuh kita pantau lagi di tahun depannya dengan melihat pergerakan harga dan update harga komoditasnya juga gitu. Meski kalau untuk saham batubara sih sekarang posisinya sebenarnya bukannya rendah ya, tapi normal karena di sekitar 100-an dolar AS per ton gitu ya. Harga batubara yang murah banget itu di bawah 100 dolar AS per ton dan itu bisa mengganggu tingkat keekonomian beberapa tambang batubara di Indonesia. Jadi kalau sekarang sih masih aman-aman aja. Kecuali tiba-tiba ada trigger yang bisa mendorong harga batubara ini bisa naik ke 200 ya gitu. Kalau ke 400 mungkin udah agak mustahil gitu. Nah, jadi sekarang apa aja nih saham cyclical yang menurutku oke, aku akan ulas secara ringkas setelah ini. Aku akan bagi dua jenis saham cyclical yang bakal oke nih kayaknya nih gitu kan. Yaitu ada saham batubara dan nikel. Kenapa? Karena kedua saham komoditas ini jadi primadona nih. Dan jika saham nikel naik, permintaan nikel naik, permintaan batubara juga naik pastinya. Karena ada kebutuhan di industrinya. Bener nggak gitu kan? Nah, menurutku dua ini masih oke lah ya untuk dalam jangka menengah 5 tahun ke depan lah gitu. Sampai 10 tahun ke depan hingga nanti porsi batubara mungkin mulai diturunkan demi kondisi iklim yang lebih berkelanjutan gitu. Nah, untuk nikel sendiri ini bakal oke asal nggak ada sentimen kalau Eropa mau ngeluarin kebijakan sertifikasi ekspor nikel ke sana kayak LSPO di CPO. Soalnya nih Eropa udah tantrum nih gara-gara Indonesia hilirisasi gitu kan. Jadi dia mau bikin kebijakan kayak CPO juga. Nah, untuk saham batubara nih, aku melihat yang menarik itu ada di UNTR, Adro dan ITMG. Kenapa? Karena dari segi strategi ekspansif, UNTR ini oke banget. Dia punya bisnis alat berat yang utamanya, terus ada kontraktor pertambangan, ada tambang batubara, ada tambang emas, ada tambang nikel, ada panas bumi, sampai pembangkit listrik hidro gitu. Cuman emang belum terlalu kelihatan hasil dari ekspansinya ini karena harus sabar dulu karena kondisi ekonomi global juga lagi nggak asik juga ya. Lalu posisi UNTR juga masih murah sekitar di 21.000 sampai 22.000 lah. Nah, cuman ini bukan berarti UNTR nggak mungkin turun ke 20.000 ya. Resiko itu selalu ada aja karena kita nggak tahu market ke depan ada apa. Tingkat ketidakpastian saat ini lagi tinggi banget soalnya gitu. Lalu yang kedua juga Adro yang cukup menarik. Dia nih bikin smelter aluminium di Kalimantan, di mana nanti di Kalimantan tuh juga ada pabrik sendok dan garpu asal Cina. Nggak tahu nih jadi apa enggak sih tapi ya. Nah, ini bakal relate banget meski kita nggak tahu ya pabrik sendok ini bakal buat pakai bahan baku aluminium atau stainless steel gitu. Tapi kalau misalkan dari stainless steel sendiri, Adro juga kebagian lewat ADMR yang punya tambang batubara metalurgi. Jadi intinya secara prospek bisnis selain batubara thermal, Adro juga udah mantap nih dari batubara metalurgi dan juga aluminium. Cuman harganya aja yang lagi nggak terlalu murah sih kalau si Adro sekarang. Lalu ITMG juga sempat digonjang-ganjing soal tambangnya yang mau ditutup di 2025 dan 2026. Walaupun itu udah disanggah sama manajemen, dibilang mereka akan menjalankan dua tambang jumbonya ini sesuai periode IUP-nya sampai 2028 dan sampai 2035 gitu. Tapi menurut kami ya nggak jadi masalah besar lah itulah. Dia juga mau expand ke tambang mineral. Cuman emang belum jelas apa yang mau diakuisisi, nikel kah atau yang lain kah kita nggak tahu. Tapi overall ITMG oke lah dari segi dividen, kondisi kas dan induk usaha pasti mau sinergi dengan komoditas yang ada di Indonesia dengan bisnisnya yang ada di Thailand yakni industri kendaraan listrik. Nah, cuman catatannya juga nih, harga ITMG ini belum terlalu murah-murah banget juga. Jadi kalau mau masuk ya wait and see dulu aja juga ya gitu. Kemudian dari sektor nikel aku juga punya 3 pilihan yaitu ada Antam, Inco dan NCKL. Antam ini menarik karena harganya udah murah banget. Lalu Antam juga berkontribusi untuk ekosistem kendaraan listrik dalam bentuk baterai. Beberapa smelter udah jadi di Halmahera Timur, di Buli. Ada yang udah beroperasi di akhir 2023 dan juga mulai lanjut beroperasi lagi nanti yang baru di 2 tahun ini dan beberapa tahun kemudian gitu kan. Yang harusnya dari adanya smelter itu bisa menambah pendapatannya Antam.
Cuman diperkirakan karena ada smelter itu, cost-nya Antam juga naik, sehingga konsensus analis memprediksi laba Antam malah turun di 2024 meski revenue naik. Kedua, Inco juga dari sisi harga masih menarik, masih murah. Dia lagi proses right issue untuk divestasi. Nah, Inco ini lebih stable daripada Antam karena Inco ini emang beneran cuma fokus di nikel aja. Sebelum dikuasain Min ID, kerjaannya itu cuma nambang di Sulawesi, terus hasilnya dikasih ke Vale Kanada dan Sumitomo. Nah, secara prospek oke banget, dan setelah dimiliki Min ID mungkin dia bakal rutin bagi dividennya gitu kan. Ketiga ada NCKL, ini salah satu saham IPO debutan di BI gini. Nah, kalau aku sih formula saham NCKL ini belinya gampang. Selama dia di bawah 1000 menarik untuk dibeli. Nah, gitu. Apalagi kalau dapetnya lebih bawah ya, sekitar 700 sampai 800 per saham, itu menarik banget. Nah, isu terbesar NCK adalah mau kedatangan investor baru antara Glencore, UMTR atau Taiso. Cuman kita belum ada kabar detailnya nih, dealnya sama siapa jadinya. Nah, tapi overall oke juga sih. Ini pemain nikel baru yang skalanya juga lumayan besar sebenarnya dan bagian dari grup Harita. Nah, secara umum kami sih nyaranin untuk kamu yang mau cuan optimal bisa masuk ke saham cyclical. Nah, untuk bisa mendapatkan cuan optimal, syaratnya jangan pernah beli saham ini di harga yang tinggi. Dan juga jangan pernah kejar harga dengan tujuan investasi di saham cyclical, kecuali kamu trading yang udah ada plan keluar masuknya. Lalu jika kamu punya modal lebih, kamu bisa kombinasiin saham cyclical dengan non cyclical. Jadi berasa diversifikasi yang agak terkonsentrasi. Sahamnya nggak usah banyak-banyak, cukup aja 2. Nah, kalau modalnya gede sampai 10 miliar itu ya 3 sampai 5 boleh lah gitu. Jangan sampai 30-an saham, pusing ngaturnya gitu kan. Nah, kamu siap mulai atur pilih saham cyclical terbaik untuk cuan optimal? Coba tulis di kolom komentar apa saham cyclical inceranmu. Siapa tahu mau aku ulas. Oke?